maka dimohon kepada para peserta untuk mematikan mic dan juga di-mute suara audionya. Lalu nyalakan juga kamera depan di laptop atau di handphone, kemudian lakukan screenshot sebagai bukti bahwa rekan-rekan sudah mengikuti webinarnya. Bagi peserta yang salah kamar webinar, harap untuk segera meninggalkan Zoom Meeting ID ini dengan mengklik tombol End, kemudian klik Leave Meeting. Webinar ini akan berlangsung selama kurang lebih 40 menit ke depan untuk satu sesinya maksimal 500 peserta. Kolom webinar hanya akan terbuka di jam yang ada kegiatan webinarnya saja, maka peserta diharapkan membuka aplikasi sekolahmu di webnya maupun di handphone dan pastikan centang hijau selama webinarnya berlangsung. Oke, sudah jelas ya? Kemudian untuk kamera videonya harap dinyalakan dari awal webinar sampai webinarnya berakhir. Mungkin rekan-rekan suka lihat di YouTube ya, kalau misalnya kamera videonya tidak dinyalakan, wajah rekan-rekan tidak terverifikasi dengan baik dan menyulitkan tim kami untuk mengecek absensinya. Oke, jadi kamera depannya silakan dinyalakan supaya wajahnya terekam dan mudah untuk diverifikasi. Gitu ya, karena kalau nggak dinyalakan kamera depannya, ini cuma ada avatar aja nih, nggak kelihatan gitu ya, mukanya nggak ada, kemudian namanya juga tidak ada, gitu. Sayang kan, padahal udah ikut webinarnya, gitu. Sudah jelas ya? Oke, sebelumnya perkenalkan saya dengan Miss Suci, senior trainer dari RCK. Senang sekali hari ini bisa berjumpa lagi dengan rekan-rekan prakerja nih. Semoga ilmu yang akan kita sharingkan ini nanti bisa bermanfaat dan harapan saya nanti bisa diaplikasikan begitu ya di dunia nyatanya atau di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk kesempatan kali ini juga, saya tidak akan memaparkan teori seperti yang sudah rekan-rekan baca mungkin ya di materi atau di program yang rekan-rekan ambil, tapi kita akan coba sharing tentang contoh-contoh atau mungkin pengalaman dari rekan-rekan yang mungkin sudah pernah melakukan gitu ya. Jadi nanti bisa sharing sama rekan-rekan yang ada di sini yang mungkin di sini juga kan nggak semuanya udah pernah kerja gitu ya, nggak semuanya punya pengalaman bekerja, siapa tahu ada juga nih yang fresh graduate ya kan. Nah nanti bisa, sharing gitu ya bagaimana pengalaman kerja atau mungkin kita mulainya dengan tes wawancara kerja. Untuk tes wawancara kerja ini merupakan, apa ya, awalan gitu ya, awalan untuk kita mulai masuk ke dunia kerja. Biasanya kan ada lowongan kerja gitu ya, kemudian masukin lamaran kerja, nanti dipanggil kalau lolos, kemudian, nanti ada tes interviewnya. Nah, untuk tes interview ini sebetulnya susah-susah gampang ya. Ada yang udah pernah ikut tes interview? Tes interview kerja? Bukan pelatihan ini ya, maksudnya, yang udah pernah melamar pekerjaan, kemudian sampai ke tahap interview. Apakah sudah ada? Ada mungkin ya, boleh angguk-angguk boleh. Kalau belum geleng boleh. Oke. Nah, untuk sebetulnya, di pelatihan yang RSK sediakan ini, keempat pelatihan ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat sekali ketika rekan-rekan masuk ke dunia kerja. Karena keseluruhan teknik ini dibutuhkan, gitu ya. Yang pertama kita coba dulu dari teknik bicara depan umum. Apa kaitannya dengan presentasi, kemudian dengan memasarkan kemampuan diri dan juga wawancara kerja gitu ya, apa hubungannya loh? Semuanya berkaitan untuk di dunia kerja ya. Ataupun mungkin bisa digunakan, misalnya rekan-rekan punya bisnis gitu ya, ini juga sama nih. Nanti bisa ilmunya bisa kita coba terapkan gitu ya. Kita coba dulu dari teknik bicara depan umum. Nah, teknik berbicara depan umum ini kenapa penting? Karena bagaimanapun nanti ketika kita bekerja, kita akan berinteraksi dengan karyawan yang lain. Benar ya? Dengan pegawai yang lain, dengan rekan-rekan kerja yang lain. Nah, kalau kita misalnya tidak mampu berbicara, misalnya gitu ya, tidak mampu berkomunikasi dengan baik, dikhawatirkan akan adanya kesalahpahaman gitu ya. Atau mungkin pada saat delivering, tugasnya atau job desk-nya mungkin nanti ada, salah paham gitu ya, harusnya yang dikerjakan A, malah yang dikerjakannya B misalnya gitu. Itu karena apa? Karena kita tidak mampu berkomunikasi dengan baik. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Untuk berbicara di depan umum ini sebetulnya kalau mungkin kita, berpikirnya kalau bicara depan umum tuh, wah audiensnya banyak, semacam presentasi ya, presentasi profesional gitu ya. Ini berkaitan ya presentasi dengan bicara ini. Nah, kita pikirnya kan, ah kalau berbicara di depan umum tuh nanti dilihatin sama orang banyak misalnya gitu ya. Terus ada audiens yang nanti akan tanya-tanya kita dan kita ngasih-kasih materi gitu ya.
Kurang lebih seperti itu untuk teknik bicara depan umum yang selama ini yang kita tahu gitu ya. Tapi untuk konteks ini saya akan lebih mengerucutkan gitu ya. Untuk berbicara ini kita gunakan ketika nanti rekan-rekan presentasi pada saat wawancara gitu ya. Jadi pada saat wawancara kerja, presentasi nggak sih? Coba kita tanya ya. Pada saat wawancara kerja, kita melakukan presentasi dan juga kita berbicara nggak sih? Gimana nih menurut rekan-rekan nih? Presentasi nggak? Iya dong. Presentasi nggak? Ada yang iya, ada yang nggak nih. Presentasi nggak? Coba kita cek ke teknik memasarkan dirinya. Untuk memasarkan diri di dunia kerja, ini kaitannya dengan personal branding ya. Apa nih yang mau kita jual? Apa nih yang mau kita tunjukkan kepada orang-orang yang ada di lingkungan kerja tersebut gitu ya. Artinya untuk gerbang pertama kan wawancara. Nah, pada saat wawancara ini nanti kan rekan-rekan diminta. Biasanya ada pertanyaan gini, ada yang udah pernah ikut tes wawancara kan? Ditanya misalnya, silakan ceritakan tentang diri Anda. Atau misalnya, apa kelebihan dan kekurangan kamu? Benar nggak? Waktu tes wawancara suka ada pertanyaan seperti itu ya. Nah, kalau misal sudah ada pertanyaan seperti itu, kita kan menjawab. Betul ya, menjawab, kita berbicara, kita mengemukakan, kita mempresentasikan. Kita mempresentasikan tentang siapa? Tentang diri kita tentu. Gak mungkin dong lagi wawancara, misalnya Mbak Indriani diwawancarai, terus diminta menjelaskan, coba Mbak Indriani, Mbak Indri coba jelaskan tentang Pak Hari Wibowo, mungkin nggak? Enggak ya, nggak kenal juga gitu kan, nggak tahu juga nih yang mana nih Pak Hari Wibowo gitu kan ya. Nggak mungkin kan diminta untuk menjelaskan orang lain, benar nggak? Pada saat kita tes wawancara kerja itu yang diminta oleh si pewawancara adalah kita mempresentasikan, gitu ya. Mempresentasikan apa? Mempresentasikan kemampuan, keahlian, dan kompetensi kita yang sesuai dengan kriteria yang mereka butuhkan, gitu ya. Kalau misalnya oke saya mampu nih, saya udah background pendidikan saya kebetulan ekonomi misalnya. Saya melamar sebagai akunting misalnya gitu ya. Cocok tuh ya. Nah, terus kita mau ngasih tahu ke si pewawancara, "Ini loh Pak, Bu, saya nih jurusan lulusan ekonomi," misalnya gitu ya. "Kemudian saya nih udah mahir banget nih dalam masalah akunting," misalnya gitu ya. Coba bayangkan kalau pada saat presentasi kita nggak pada saat wawancara kita nggak melakukan presentasi itu, kita nggak menjelaskan ke si pewawancaranya, mungkin nggak si pewawancaranya tahu? Mungkin, mungkin aja, karena kita kan kasih CV ya, bener nggak? Kasih CV, tapi jarang banget tuh yang suka baca CV-nya dengan seksama gitu ya, dengan detailnya tuh sampai betul-betul dibaca gitu, karena kan ribuan ya atau ratusan mungkin atau ribuan yang melamar kerja di situ gitu kan. Makanya ketika tes wawancara diyakinkan lagi nih kira-kira kemampuannya apa. Nah, inilah saatnya untuk kita melakukan presentasi, untuk berbicara nih, ngasih tahu. Misalnya nih, kata Pak Yudi, "Saya nih Bu, seorang yang ahli dalam bidang misalnya mengoperasikan komputer. Saya mampu mengetik dengan cepat Bu," misalnya gitu ya. Kalau kita tidak beritahu ke si pewawancara juga nggak akan yakin tuh, walaupun kita tulis misalnya ya ada di CV gitu ya. Kemudian kalau misalnya nanti ketika sudah diterima kerja, udah masuk dunia kerja, cara menunjukkannya atau cara memasarkan dirinya beda lagi nih, gitu ya. Kalau udah masuk dunia kerja, cara memasarkan dirinya yaitu dengan bekerja sebaik-baiknya. Menunjukkan gitu ya, kira-kira nih apa nih yang bisa kita berikan ke perusahaan supaya orang-orang di sekitar kita termasuk rekan kerja dan juga atasan kita melihat gitu ya, oh ternyata Mas Rahmat ini orangnya ulet nih, kerjanya bagus, cepat dan juga teliti misalnya gitu ya. Nah, itu yang kita tunjukkan kepada mereka. Kaitannya dengan personal branding tadi. Gitu ya. Kebayang? Kebayang nggak? Kebayang, kebayang, harus kebayang ya. Nah, kalau untuk ketika nanti udah masuk nih dunia kerja gitu kan, nah, menunjukkan atau memasarkan dirinya lain lagi, gitu ya. Seperti halnya kalau teman-teman misalnya ke warung nih, ke warung atau ke supermarket gitu ya, kayak kita melihat banyak produk banget di situ, produknya banyak banget, terus kita membutuhkan misalnya satu produk kita mau beli makanan gitu ya, misalnya makanan instan gitu ya, yang siap saji misalnya.
Nah, ditanya tuh kita nanya nih sama si karyawannya gitu kan, "Di sini makanannya ada apa aja ya?" Nanti kan dia jelasin tuh ya. Nah, setelah dijelaskan, dia kan tahu kan tentang produknya, bener nggak? Dia menguasai banget produknya apa aja gitu ya yang dijual di sini, berikut dengan spesifikasinya. Nah, ini sama halnya aja kayak diri kita mau presentasi atau kita mau memasarkan diri, kita juga harus tahu nih, kemampuan dan keahlian yang kita miliki ini apa aja, gitu ya. Karena mungkin nggak kalau lagi di tes wawancara, terus misal diminta nih, eee, ini siapa namanya nih, misalnya nih Mbak Desya Nadia nih coba, silakan ceritakan tentang diri Anda misalnya gitu ya. Terus kita jawabnya, "Bu, boleh nggak saya tulis lagi tes wawancara? Soalnya saya nggak bisa bicara Bu, saya nggak bisa merangkai kata-kata," misalnya. Boleh nggak kalau kita tes wawancara ditulis? Bukan tes wawancara namanya ya, tes tulis jadi ya. Diganti namanya. Nggak mungkin kan? Benar nggak? Mau nggak mau kita harus jawab pertanyaan dari si pewawancara tersebut, apapun pertanyaannya itu. Mungkin coba kita sharing dulu ya. Saya mau tanya dulu nih, boleh diaktifkan mic-nya yang saya pin ya. Oke, sebentar. Banyak banget nih yang ikut webinar hari ini. Seneng ya kalau rame gini ya. Semoga nggak ada kesulitan-kesulitan lagi nih. Selama ini katanya di hotline maupun di IG banyak yang komplain nggak bisa masuk gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya nggak ada kendala lagi ya. Oke, yang belum bisa mendengar suara saya, kalau misalnya webinarnya ini dilakukan melalui handphone, boleh digeser-geser dulu, nanti di tap tuh ya. Tap to speak biasanya kalau di handphone. Nah, kalau misalnya di laptop, boleh dicek lagi yang ada audionya, diklik supaya suara saya terdengar. Gitu, oke? Masih adakah yang belum bisa dengar suaranya? Yang saya aktifkan boleh langsung di-unmute ya, sebentar. Masih ada yang mau ikut gabung nih, banyak banget hari ini. Oke. Untuk nama di kamera videonya nanti harus menggunakan nama pribadi ya, jangan pakai nama merek handphone ya. Soalnya kalau pakai merek handphone, kita nggak tahu nih nama aslinya siapa. Kita kan nggak kenal ya, nggak kenal satu-satu ya. Yang saya tahu cuma dari mana? Cuma dari nama yang ada di sini aja. Oke, dengan siapakah ini? Oke, ladies first ya. Silakan, boleh diaktifkan mic-nya, Mbak. Mbak Sri Wahyuni. Aduh, katanya. Kok saya sih? Nggak apa-apa ya, kita latihan. Latihan berbicara, latihan mengemukakan pendapat. Oke, Mbak Sri, apa kabar nih? Sehat ya? Sehat. Oke. Mbak Sri udah pernah ikut tes wawancara? Udah. Udah pernah. Masih ingat nggak waktu tes wawancara ini kesulitan terbesar yang Mbak Sri hadapi itu apa? eh Kemarin nanya Mm-mm. kenapa resign dari tempat Tempat kerja kerja. sebelumnya. Oke, jawabannya apa tuh? Dibilang nggak nggak sesuai yang Oke. gaji saya harapkan gitu, Mm. Mbak. Jadi Mbak Sri sebelumnya udah pernah kerja, kemudian resign karena gajinya tidak sesuai yang diharapkan gitu ya. Terus Ya, ditanya sama si pewawancara yang di tempat kerja baru ini, jawabannya seperti itu. Terus tanggapannya apa kata si pewawancaranya? tanggapannya emangnya kamu mau minta berapa? Dia bilang gitu, Mbak. Oke. Saya Lalu? bilang saya bilang sesuai UMR, saya bilang gitu. Tapi Terus? tapi perusahaannya belum sanggup memberi gaji UMR. Mm. Terus nggak jadi dong? Terus sama Mbak Sri ditolak atau gimana? Ditolak. Betul. Oke. Berarti inginnya sesuai dengan UMR gitu ya. Jadi kalau nggak sesuai ya saya sudah lebih baik mundur gitu. Jawabannya kurang lebih ya. Iya, Mbak. Oke, terus apa lagi? Kesulitan apa lagi selain itu? Selain jawab masalah gaji sensitif ya kalau gaji ya. Gimana terus selain itu apa lagi nih? Kemarin
Jarak rumah ke tempat kerja sih agak jauh. Oke, itu dibicarakan juga atau ditanyakan sama si pihak pewawancaranya? Ditanyakan sama Oh, pihak ditanyakan. wawancara, Mbak. Oke. Pertanyaannya kayak gimana tuh, Mbak? Hmm, rumahnya di mana? Katanya gitu Hmm, kan, Mbak. Ya, saya jelaskan, oh punya kendaraan sendiri. Belum hmm. punya, saya bilang gitu. Oke, oh berarti dia tahu oh jaraknya ternyata jauh nih dengan perusahaan yang Mbak Sri lamar ini gitu ya. Oke. Iya. Dua, apalagi nih pertanyaannya satu lagi deh, tiga pertanyaan yang ditanyain sama si pewawancaranya. Apalagi? Hmm, apa ya? Ditanya soal pribadi, keluarga dan segala macam, ditanya juga nggak? Keluarga Ditanya. ditanya anak keberapa, Mm, kecamatannya apa. oke, sekolah gitu ya, pendidikannya terakhir apa gitu ya. Iya. Oke deh, makasih nih. Saya tampung dulu ya Mbak Sri ya, nanti kita bahas ya. Makasih banyak ya. Saya mute lagi, saya mau pindah ke Mas Agus nih. Mas Agus Prasetyo ya? Sorry. Aduh katanya. Kok gue sih? Gak apa-apa ya, Mas Agus Prasetyo. Gak usah jauh-jauh Mas, duduk aja. Oke. Oke, salam kenal nih Mas Agus ya. Mas Agus dari daerah Ya, mana nih? daerah Jepara, Di mana itu Mas? Jepara, Jawa Tengah. Oh dari Jawa Tengah. Oh Jepara, saya dengarnya Ya, Cipara. Maaf maaf ya. Oke, Mas Agus udah pernah kerja belum nih? udah, Udah pernah ikut tes wawancara? sudah pernah. Sudah ya. Pertanyaan tersulit menurut versinya Mas Agus apa nih waktu tes wawancara? Pas ya gaji sama itu apa pengalaman kerja. Pengalaman kerja. Kenapa pengalaman kerja Ya, sulit? Sulit ya dijawab atau di gimana? ribet, Mbak. Ribet, oh gitu. Kenapa ribet? Kan cuma tinggal jelasin aja. Oh, saya udah pernah punya pengalaman kerja di mana mana gitu kan? Nah, terus terus kenapa Heeh. keluar? Oh ya, sama berarti ya. Kenapa Ya, resign? nah, Oke. Jawabannya apa tuh? ya karena ya nggak Udah sesuai bosen Bu gaji gitu. sama Oh, nggak sesuai gaji enggak. kirain. Kalau enggak kalau enggak gitu Oke. ya sudah habis kontrak kayak Oh gitu. ya, jawabnya yang standar gitu ya jawabannya ya, Nah, habis ya, kontrak gitu ya. Terus apa lagi yang sulitnya? Udah nggak ada itu aja. udah itu aja. Pengalaman, kemudian ditanya juga ya resign atau itunya karena apa gitu ya. Sama satu lagi tadi apa ya? Saya lupa kok. Gaji pokok. Oh iya gaji ya. Oke deh kalau gitu. Kita coba saya tampung juga ya. Nanti kita sharingkan nih. Makasih ya Mas Agus dengan Mbak Sri tadi juga ya. Oke. Nah, satu lagi boleh ya satu lagi ya. Kita dengerin dari siapa nih yang mau nih? Kenapa saya tanya? Karena ini juga sebagai latihan ya, sebagai latihan untuk kita berbicara. Saya yakin yang tadi saya open mic-nya pasti deg-degan. Ya enggak? Oke, satu lagi nih dengan Mas Raka Fauzi Rahman. Oke, boleh diaktifkan. Aduh, kata itu kan. Gue lagi yang kena nih, katanya gitu. Oke, Ya, halo Mas bercanda apa Raka. dong? Oh, nggak apa-apa. Saya mah serius. Halo, Kalau bicara berarti serius. Oke, Mas Raka. Salam kenal nih ya. Mas Raka dari daerah mana nih? Bogor, Dari Mbak. Bogor. Oke, Mas Raka udah pernah kerja ya? Udah dong. Dari Udah udah. Waktu wawancara nih, kesulitannya di mana nih menurut Mas Raka nih? ditanyanya ya, Mbak, pas Iya, ditanya. heeh, Ya, pertanyaan yang tersulitnya apa tuh menurut Mas Raka? Kayaknya waktu itu stuck banget, jawabnya ditanya agak susah gitu. ya. Kebetulan pertama kali pas wawancara tuh pas baru lulus kuliah ya, Mbak. Oke. Nah, Masih jadi blank berarti ditanya ya? iya ngeblank parah itu mah. Apa aja tuh yang ditanyain tuh? Terus yang paling inget mah ini sih, Mbak, ditanya cita-citanya mau jadi apa. Oke, paling sulit ya? Iya, Iya, oke. Terus jawabannya waktu itu apa dong? Kan mau nggak mau harus dijawab dong. ngeblank sih, Mbak, yang ngeblank parah jawab jadi kayak ngasal juga, Mbak, jawabannya kayak Oh, gitu. polisi gitu. Oke. Oh, jawabnya langsung polisi gitu. Iya. Terus kata si pewawancaranya apa? Loh, kok mau jadi polisi Oh, kenapa lamar kerja di sini? iya bener, ngelamar Iya. sini ya kenapa nggak ngelamar di sini kenapa nggak jadi polisi gitu. Iya, oke. Terus? Terus ditanyain ini lagi, kalau gaji juga gaji sih tanya sih Mbak, Oke, mau gaji gaji juga. berapa Cuman gitu saya ya? ya, gaji. Cuman kan gara-gara fresh graduate ya, saya ya sesuai porsi kerja aja jawabnya gitu. Oke. Gaji, kemudian cita-cita, apalagi nih satu lagi deh, tiga pertanyaan, satu lagi.
Satu lagi yang mungkin ingat, terus ditawarinnya ini Mbak, kan kamu ngelamarnya jadi ini ya, pokoknya nggak sesuai ya lamarannya. Oke, yang nggak Misal dia sesuai kan posisinya. sesuai cita-cita jadi polisi, Mhm. ditawarin malah jadi security Mbak, di Oke. perusahaannya. Oh, ditawarin kerjaan lain nggak sesuai dengan yang kita lamar Ya, gitu ya? Jawabannya apa nah waktu itu? jadi, "Ah, kok jadi," kan ada apa ya, gimana ya, jadi pusing. Gimana kok jadi satpam, Bu? Saya kan ngelamar bukan jadi satpam, Bu, gitu ya? Iya, gara-gara ini kan nyambungin ke cita-cita itu Mbak, jadi Oke. cita-cita polisi jadi kan sama-sama tugasnya Mhm. jadi pengaman ya. Menjaga keamanan gitu ya. Oke. Terus waktu Jadi itu jadi gimana security tuh? aja gituin. Terus jawabannya apa waktu itu? Mas Raka bilangnya apa? Jawabnya, "Ya udah Pak, saya mah nerima aja," kan saking pertama kali ya, udah mah grogi parah ya. Oke. Udah grogi, terus pertama kali wawancara dan fresh graduate Iya, pula ya, belum ada pengalaman dan juga nggak ada gambaran pengalaman jadi ya. apa Jadi jawabnya ya, sekenanya aja kali gitu ya. iya, sejujurnya, Oke, polosnya, sejujur-jujurnya ya. Oh, polos banget ya waktu itu ya. polos Oke banget. deh. Oke, makasih banyak Mas Raka ya. Kita coba bahas Sama ya. Oke, saya unmute lagi nih. Terima kasih banyak nih untuk rekan-rekan yang udah bisa sharing ya. Kenapa saya tanya soal pertanyaan wawancara? Karena nih untuk di RCK ini pelatihan yang paling banyak adalah yang mengambil tes wawancara kerja. Karena mungkin ini masih menjadi apa ya? Susah-susah gampang ya, benar nggak? Padahal kita cuma datang jawab pertanyaan sebetulnya, gitu ya. Si pewawancara ngasih pertanyaan dan kita jawab, gitu aja kan. Sesimpel itu sebetulnya. Tapi kenapa ini menjadi sulit? Karena pertanyaan-pertanyaan ini kadang menjebak gitu ya. Kayak tadi misalnya, apa hubungannya cita-cita dengan pekerjaan ini? Kalau kita misalnya, kita pikir kan kayaknya, aduh kayaknya nyeleneh banget sih pertanyaannya kayak gini gitu kan. Nah tapi sebetulnya mereka tuh hanya mau tahu. Jadi setiap kita melakukan tes wawancara, tujuannya adalah dari si pewawancara ini ingin mengetahui bagaimana cara kita menjawab setiap pertanyaan yang mereka berikan. Kemudian kita melihatnya dari sudut pandang seperti apa, gitu ya. Mereka ingin melihat itu. Apakah misalnya kayak tadi ditanyain soal apa namanya, gaji misalnya gitu ya. Kalau kita misalnya, melihat dari diri kita misalnya melihat, "Duh kayaknya gue kemampuannya udah level tinggi nih, nggak mungkin lah gajinya kayak UMR," misalnya gitu ya. Terus kita, ngajuin aja, "Iya Bu," walaupun misalnya kita baru fresh graduate misalnya gitu ya, tapi kita udah, wah sombong banget nih kemampuannya udah lebih dari orang-orang yang udah profesional misalnya gitu ya. Terus kita ditawarin gaji misalnya, "Kalau di sini," misalnya ya, "Mbak, di sini gajinya cuman UMR." "Aduh saya nggak mau Bu, soalnya saya punya keahlian dan kemampuan yang bagus. Saya nggak mau kalau cuma digaji, selevel UMR," misalnya gitu ya. Nah, hal-hal yang kayak gini nanti yang akan mereka lihat gitu ya. Melihatnya dari sudut pandang apa nih, si orang ini bagaimana nih kriterianya gitu ya. Karena kan kalau untuk si pewawancara ini orangnya udah sakti ya, walaupun baru pertama kali ketemu sama kita udah tahu tuh kira-kira ini orang kita ini orangnya seperti apa gitu ya. Apa kita misalnya males atau kita rajin atau misalnya kita terlihat gugup dan sebagainya itu mereka udah tahu gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk rekan-rekan yang misalnya benar-benar baru fresh graduate kayak tadi Mas Raka misalnya blank banget gitu ya. Kalau sekarang mah nggak usah khawatir ya. Jangan sampai blank lagi karena di internet udah banyak banget contoh-contoh pertanyaannya. Betul? Betul apa betul? Betul ya. Banyak banget contoh pertanyaannya. Itu bisa kita lihat dan bisa kita coba di rumah. Latihan sendiri, direkam misalnya gitu ya atau misalnya ajak temen nih untuk sharing juga gitu kan. Nah, biasanya kita urutkan dulu nih ya, pertanyaan-pertanyaan, pada saat tes wawancara ini, nanti biasanya ditanya dulu masalah pribadi ya, biodata pribadi, biodata diri, namanya siapa, rumahnya di mana, gitu ya. Kemudian berapa bersaudara, biasanya gitu. Nah, nanti ketika menjawab pertanyaannya ini, karena kita kan lagi jualan ya, benar nggak? Kita kan lagi menjual dalam tanda kutip ya. Kita sedang menjual diri kita nih kepada si pewawancara supaya mereka tahu kita ini memiliki kemampuan gitu ya. Memiliki kemampuan, memiliki keahlian gitu ya. Ingat nih kaitannya dengan teknik memasarkan diri ini ya. Kita punya kemampuan, kita keahlian dan kita mau jual nih ke si pewawancara tersebut. Supaya mereka apa? Tujuannya kan supaya kita bisa diterima ya pada akhirnya bekerja di situ. Itu harapan kita ya kan. Nah, kita harus mengemasnya juga dengan baik. Jadi ketika nanti kita menjawab pertanyaan, jawabannya memang harus terlihat profesional. Kedengarannya mungkin lebay gitu ya, ngomongnya, "Baik Bu, terima kasih," gitu-gitu ya. Kelihatannya tuh kayaknya, aduh bukan gue banget deh, kayaknya sehari-hari gitu ya. Tapi ketika wawancara harus kalem ya,
harus santai gitu ya. Walaupun kita deg-degan banget di dalam nih, deg-degan udah keringet dingin dan segala macam, tapi tetap di depan mereka kita kan dituntut untuk bisa profesional dalam menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, muncul tuh ya pertanyaan-pertanyaan tadi, ketika ditanya, jawablah gitu ya. Jawabnya sebisa mungkin dikemas dengan baik, dengan pilihan kata-kata yang baik. Supaya apa? Supaya bisa menarik perhatian si pewawancaranya. Misalnya, terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Saya dengan Randy, misalnya gitu ya. Randy siapa nih namanya nih ya? Randy Ardian misalnya gitu ya. Randy Ardiansyah mungkin ya. Nama saya dengan Randy misalnya gitu ya. Ibu bisa panggil saya Randy. Saya tinggal di mana? Gitu kan. Kebetulan saya anak pertama dari 2 bersaudara. Udah selesai sampai situ misalnya. Pertanyaannya cuma sampai situ ya. Atau mungkin nanti ada juga ditanya nih, silakan ceritakan tentang diri Anda. Nah, kalau pertanyaan kayak gini, jawabannya kayak gimana? Coba ya. Boleh saya tanya ya? Boleh dong. Oke. Dengan Mbak Indriana Dama nih. Silakan diaktifkan mic-nya. Anggap saya sebagai pewawancara, Mbak Indriana pelamarnya ya. Terus saya tanya, silakan Mbak Indriana ceritakan tentang diri Anda. Kira-kira yang mau dijawab apa aja nih? Mau kasih jawaban apa aja nih Mbak Indriana? Diaktifkan dulu mic-nya supaya suaranya terdengar. Oke. Ya, halo, tes. Oke. Ya, tes. Oke, Tes. silakan. Ya, jadi terima kasih untuk kesempatannya. Mhm, Jadi perkenalkan saya Indriani Dama. mhm. Saya akan memperkenalkan sedikit tentang diri saya. Oke, stop dulu sampai situ. Yang akan Ya, Mbak Indriana, yang akan Mbak Indriana ceritakan ketika ada pertanyaan seperti itu apa aja kira-kira? Urutannya apa aja nih? Yang pertama, nama gitu ya. jadi pertama saya nama baru, terus saya akan memperkenalkan tentang latar belakang pendidikan saya. Oke, pendidikan. Kemudian apa lagi? Ya, kemudian saya tentang keluarga saya 2 bersaudara, saya anak kedua. Oke, apa lagi? Mungkin tentang hobi saya. Hobi. Oke, Tentang apa lagi? iya. Selain itu apa lagi? Mungkin hanya itu. Oke, cuma sampai situ ya. Oke, saya tampung dulu nih Iya. jawabannya. Makasih ya Mbak Indriana ya. Jadi sampai ke hobi ya. Kita coba versi yang lain ya. Satu lagi ya, boleh ya? Ini kayaknya yang siap banget nih mau ikut interview. Sorry, yang ikut webinar nih. Oke, sebentar ya. Wah, masih ada yang pakai ini nih, pakai nama merek-merek handphone. Nanti tolong diganti ya. Oke, dengan siapa nih? Aduh, katanya gue nih yang kena. Oke, dengan Mas Rizky Putri Maudi kah? Betul ya? Oke, silakan diaktifkan mic-nya. Iya, Ya, pertanyaan yang sama. Kalau misalnya saya sebagai pewawancara, terus Mas Rizky sebagai pelamar kerja, pertanyaan yang sama. Silakan ceritakan tentang diri Anda. Terus jawabannya kira-kira apa aja? untuk yang pertama memperkenalkan nama. Oke, nama, Oke. kemudian apa lagi? Kedua, umur, Oke, umur, kemudian pendidikan, pendidikan, lalu apa lagi? keluarga, Keluarga, kemudian alamat alamat tinggal. alamat tempat tinggal, ya, biodata diri gitu ya. Oke, biodata Ah, diri. iya, Kemudian apa benar. lagi? Terus hobi juga. Hobi, oke, apa lagi? Hmm, Ada yang pentingnya nih kelewat nih dari kedua ini. Ayo apa? Udah habis itu aja? eh, mungkin menjelaskan sudah pernah bekerja atau belum gitu. Oke, pengalaman kerjanya. Ada Ah, lagi? terus agama. Agama, kemudian ada lagi? Hmm, Apa? Sudah cukup mungkin atau ada lagi? sudah sih. Sudah ya, sampai agama ya. Oke. Iya. Terima kasih ya, saya tampung juga nih jawabannya. Makasih banyak nih Mas Rizky ya. Oke, dari kedua jawaban tadi, poin pentingnya terlewat. Apa coba? Siapa yang tahu? Ada poin yang amat sangat penting yang terlewat. Apa ya? Coba diingat-ingat kira-kira apa sih?
hobi penting banget nggak? Hobi penting banget nggak? Penting aja atau penting banget? Gitu ya. Apa nih? Ada nih yang kelewat nih satu lagi nih. Ini amat sangat penting. Oke, ini justru yang akan nanti kita jual gitu ke mereka. Apa ya? Apa coba? Yuk diingat-ingat apa ya? Kira-kira apa nih yang ini justru yang nanti akan kita jual, yang akan kita presentasikan, dan ini yang amat sangat penting dan akan mempengaruhi kita nih nanti diterima atau tidak. Apa ya? Apa nih? Coba apa ya? Kita coba nih tanya ya ke Oke, sebentar. Dengan siapakah ini? Aduh, namanya banyak banyak eh, bikin bingung. Nama-namanya jangan pakai nama yang aneh-aneh ya, please ya. Pakai nama sesuai dengan KTP ya, supaya saya mudah nih bacanya nih kalau mau mau tunjuk-tunjuk gini. Oke, sebentar. Dengan Mbak Wisna Lantu nih, boleh diaktifkan? Wah, lagi pegang Dede. Takut repot ya, kita ganti ke yang lain. Oke, ke siapa nih ya? Ini mohon maaf nih yang namanya pakai nama aneh-aneh, saya nggak open mic ya, soalnya bingung juga ini dipanggilnya apa nanti gitu kan. Oke, dengan siapakah ini? Dengan Mas Ngadi Wiyono nih, silakan. Boleh diaktifkan mic-nya? Oke, apa nih Mas yang kelewat dan ini amat sangat penting? Menurut Mas Ngadi apa nih? Yang penting biasanya sih pengalaman, Pak ya. Oke, pengalaman, apalagi? Pengalaman, Ya, visi kerja, visi kerja, kemudian? biasanya tepat waktu, Oke, absensi ya. Yang penting biasanya absensi. perusahaan kalau masih kontrak ini absensi wajib. Oke, apalagi? Biasa integritas Integritas pasti kita ya. ditanyakan itu. Oke, Iya. betul banget. Biasanya suka ada aja yang tanya gitu ya. Oke, makasih Iya. banyak nih Mas Ngadi ya. Tadi Iya. saya udah beberapa ada notif nih dari chat nih ya. Benar ya, ada beberapa yang menjawab yaitu apa? Keahlian. Benar ya? Keahlian, kemampuan kita, pengalaman kerja kita, kompetensi kita, kemudian kontribusi kita untuk perusahaan ini apa? Biasanya suka ada aja yang tanya ya, kontribusinya apa untuk perusahaan? Apa yang mau kamu kasih? Gitu ya. Nah, dari keseluruhan pertanyaan ini yang tadi saya tanya awal ya dari Mbak Sri tadi, itu pertanyaan yang biasanya yang umum akan muncul pada saat tes wawancara. Jawabannya bisa beragam. Karena di internet misalnya disuruh ngomongnya saya mampu berbahasa Inggris misalnya, tapi saya ternyata memang nggak bisa bahasa Inggris misalnya gitu ya. Terus pas di tes interview kita jawab aja, iya Bu, kemampuan saya atau keahlian saya adalah saya mampu berbicara bahasa Inggris. Oh, udah bisa bahasa Inggris ya? Oke, dicoba ya. Oke, Mas Asdar, could you please, misalnya langsung ditanya gitu ya, terus kita, apa ya, gitu ya. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi sesuaikan pertanyaan yang nanti misalnya rekan-rekan cari di internet gitu ya, kemudian ketemu nih pertanyaannya, nanti sesuaikan juga dengan kemampuan yang kita miliki. Nah, ini penting karena balik lagi ke tadi, ke teknik teknik memasarkan diri tadi ya, kemampuan diri kita. Karena ini nanti yang akan kita jual, yang akan kita beritahukan nih kepada si pewawancara tersebut gitu kan. Kemudian kita juga nanti akan presentasikan, nggak mungkin dong kita kita punya pengalaman nih, kemudian kita juga punya keahlian, tapi kita cuma diem aja gitu kan, nggak ngasih tahu, nggak mempresentasikan itu, nggak berbicara gitu ya ke si pewawancara, nggak ngasih tahu gitu. Mana mungkin mereka bisa melihat kita gitu ya. Mana mungkin mereka tahu kompetensi yang kita miliki apa. Walaupun misalnya udah ada di dalam CV tersebut, tapi tetap mereka membutuhkan kita untuk berbicara gitu ya. Mereka mau tahu nih cara kita berkomunikasinya seperti apa gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah betul sekali, mulai dari gaji gitu ya. Gaji, kenapa resign? Nah, jawaban yang paling profesional, terlihat profesional bisa tadi misalnya karena memang pekerjaannya tidak sesuai dengan sebetulnya tidak sesuai misalnya gitu ya. Terserah sebetulnya mau jawabnya jujur silahkan, tapi harus dikemas dengan baik gitu ya. Misalnya tidak sesuai dengan keahlian saya, maka dari itu saya mencari pekerjaan yang lain yang memang saya pikir saya sudah sesuai dengan
keahlian saya misalnya gitu ya. Atau misalnya saya ingin mencari pengalaman kerja yang baru gitu ya. Atau misalnya saya melamar di sini karena misalnya sesuai dengan background pendidikan saya. Itu juga bisa untuk jawabannya ya. Kemudian masalah gaji ini juga sangat sensitif ya karena memang kalau kita mau ngomong saya maunya 15 juta dong Pak gajinya. Sedangkan kita misalnya ternyata baru fresh graduate gitu ya, keahliannya belum banyak, cuma mengandalkan pengalaman saat kuliah atau sekolah aja, mereka juga nggak masih pasti kaget gitu ya, "Hah, kamu minta 15 juta sedangkan kamu ini baru lulus," misalnya gitu ya. "Kamu punya keahlian apa?" Nanti kan kayak gitu ya ujung-ujungnya. Nah, makanya kalau untuk gaji jawaban paling aman banget itu paling jawabannya misalnya, eee, silakan karena saya ini pelamar kerja misalnya gitu ya, untuk kebijakan gaji saya yakin perusahaan sudah menentukan sesuai dengan job levelnya misalnya gitu ya. Atau misalnya untuk permasalahan gaji saya serahkan kembali kepada perusahaan, karena itu sepenuhnya kewenangan perusahaan perusahaan gitu ya. Terus selain gaji apalagi tadi ya? Kalau ditanya cita-cita ya, kayaknya nggak penting ya gitu. Misalnya, kok apa sih, kok hubungannya apa ya? Dari polisi malah disuruh jadi satpam misalnya gitu ya, sama-sama keamanan kan gitu ya. Sebetulnya, apa ya, tricky gitu ya, menjebak sebetulnya kan ya. Mau tahu kita nih yakin nggak nih gitu ya, dengan jawaban kita. Bener mau jadi polisi, ya udah kalau mau jadi polisi karena kamu ngelamarnya di sini mah nggak ada polisi, adanya satpam, mau nggak? Gitu kan. Yakin nggak nih gitu kan sama jawaban yang kita kasih sebelumnya, gitu. Tapi kalau misalnya kita menunjukkan keraguan-raguan, misalnya, "Duh Bu, kok satpam?" Misalnya gitu. "Ya udah deh Bu, saya mau aja," misalnya gitu ya jawabannya. "Oke Bu, saya ambil aja," misalnya. Jawabannya dengan cara kita menjawabnya misalnya dengan cara, "Ya udah deh Bu, ah ya udah," misalnya gitu ya. Tidak penuh dengan keyakinan. Tapi kalau misalnya kita memang yakin dengan cita-cita kita misalnya gitu ya. Ini contohnya tadi yang dari masyarakat ya. Misalnya kita yakin nih dengan, apa ya, dengan cita-cita saya menjadi polisi ya karena terbentur satu dengan yang lain hal misalnya gitu ya. Tapi, karena di perusahaan ini dia menawarkan si pewawancara menawarkan sebagai satpam juga, karena memang itu keinginan saya misalnya gitu ya, ya udah deh saya ambil. Jawabnya misal, "Baik Bu, jika memang lowongan kerjanya dan keahlian saya memang sudah sesuai dengan, bagian keamanan, saya bersedia." Wah kayaknya yakin banget kan kalau jawaban kayak gitu, bener nggak? Wah, iya berarti benar dia cita-citanya emang mau jadi polisi gitu. Cuman karena mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa, membawa dia ke, mungkin menjadi polisi, akhirnya mungkin melamar pekerjaan yang seperti ini misalnya gitu ya. Kalau misalnya kitanya yakin ya nggak apa-apa jawabnya, "Baik Bu, jika memang itu yang dibutuhkan," misal pekerjaan itu yang dibutuhkan, misal gitu, apapun itu ya, misalnya kita jurusan, sekolahnya misalnya pendidikan, ternyata kita masuknya ke ekonomi misalnya gitu ya, masuk ke perbankan lah misalnya gitu ya, atau ke bisnis gitu ya, silakan. Tapi yang paling penting adalah harus bisa meyakinkan, gitu. Jadi harus bisa meyakinkan bahwa memang kita, eee, ini Mbak misalnya, "Aduh, Mas Andre ini nggak ada kalau posisi yang dilamar ini sudah full," misalnya gitu ya, "udah penuh nih, ada juga di bagian ini tapi nggak sesuai dengan background pendidikannya," misalnya gitu ya. Nah ini silakan dijawab sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya kita yakinnya, "Baik Bu, jika memang itu lowongan kerja yang ada, saya bersedia dan saya akan bekerja sebaik-baiknya. Misalnya gitu ya, atau saya akan karena itu juga merupakan sebuah pengalaman baru juga untuk saya, misalnya gitu ya. Silakan. Tapi yang paling penting adalah jawabannya harus meyakinkan gitu ya. Jadi nggak boleh misalnya, "Ah, ya udahlah Bu, aduh gimana ya?" Nah, jangan kayak gitu ya. Yakinkan gitu ya, karena posisinya kan lagi wawancarain ini serius ya. Benar nggak? Serius gitu ya, konteksnya formal. Jadi jangan sampai kita cengangas, cengengis, apa ya cengangas, cengengis ya? Ketawa-ketawa gitu ya, senyum-senyum gitu-gitu ya. Nah, jangan sampai kayak gitu. Jadi benar-benar harus kita fokus sama pertanyaannya, jawab sesuai dengan kapasitas kita, kemudian sesuaikan juga. Kayak tadi misalnya pertanyaannya, berapa bersaudara? Ya udah jawab aja, "Saya anak pertama dari 2 bersaudara." Udah sampai situ. Nggak usah dijelasin lagi misalnya, "Sebetulnya saya ini punya," misalnya, "saya ini sebenarnya punya adik tuh Bu, adik saya tuh masih kecil banget gitu, jauh banget umurnya sama saya." Oh, jelasin semuanya, curhat gitu ya. Jangan ya. Jadi sesuaikan jawabannya dengan pertanyaannya. Jadi jangan melebar kemana mana karena nanti itu akan menjebak kita. Kayak tadi masyarakat jawabnya polisi, kejebak kan akhirnya, bener nggak? Udah kejebak kan, aduh gimana jawabnya nih gitu, bingung sendiri. Nah karena itu memang, tugasnya si pewawancara gitu ya, ngetes kita nih seberapa yakin kita punya jawaban, gitu. Jadi kalau misalnya kita udah yakin dengan jawaban kita, ya otomatis mereka pun nanti akan yakin dengan diri kita, gitu, dengan kemampuan kita, dengan keahlian kita, gitu ya. Jadi, kurang lebih itu pertanyaannya ya, apalagi ya? Kalau ditanya, oh ya kontribusinya nih, ini juga kadang suka,
apa ya, membuat kita bingung juga, aduh kontribusi untuk perusahaan apa ya gitu ya. Nah, ini harus disesuaikan dengan tadi background atau biografi perusahaannya. Jadi kita melamar ke perusahaan itu mau apa, mau jadi apa, mau ngapain gitu ya. Nah, ini harus disesuaikan dengan misalnya, oke, perusahaan ini bergerak dalam bidang apa? Saya melamar sebagai apa? Kira-kira kaitannya apa ya? Kalau misalnya keahlian saya, kemudian saya apa? Melamar dalam pekerjaan itu, misalnya nih, saya lulusan IT misalnya gitu ya, dari komputer. Saya bisa mengolah data-data dan saya melamar sebagai admin misalnya. Nah, kontribusi yang bisa kita berikan sebagai posisi admin itu untuk perusahaan apa? Misalnya saya mampu misalnya mengurutkan data-data, saya mampu mengelola data dengan baik misalnya gitu ya, sehingga data perusahaan tidak akan bocor dan segala macam itu silakan. Gitu ya. Karena yang tahu kemampuan diri rekan-rekan ya rekan-rekan sendiri bukan saya. Saya nggak tahu nih Mbak Fitria kelebihan dan kekurangannya apa saya nggak tahu. Gitu ya. Saya juga nggak tahu nih pengalaman kerja yang sudah dimiliki Mbak Emiatul ini apa aja saya nggak tahu. Gitu ya. Termasuk si pewawancara juga nggak tahu juga kan. Nah, makanya kita yang harus bisa mengemas itu, kemudian kita rangkai kata-katanya dengan bagus, nanti kita deliver gitu ya ke mereka bahwa kita memiliki kontribusi sebagai berikut gitu. Jadi makanya sebelum wawancara harus dipersiapkan materinya, cari tahu tentang perusahaan tersebut seperti apa, bergeraknya di bidang apa, pencapaiannya sudah sampai mana. Termasuk gali juga nih kompetensi yang kita miliki ini apa aja ya. Jangan sampai pas sudah dites wawancara, keahlian dan kelebihan dan kekurangan kamu apa? Ih, apa ya Bu? Duh, nanti saya dibilang narsis kalau bilang kelebihan saya, misalnya gitu ya. Kalau bilang kelemahan saya, aduh nanti saya nggak diterima gitu lagi ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi dipersiapkan diri kita nih kelebihan dan kekurangannya apa aja. Gitu ya. Oke? Masih banyak ya. Aduh, kayaknya kurang banget ya kalau cuma 40 menit ya. Di lain kesempatan semoga kita bisa berjumpa lagi ya dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa lihat nih di YouTube channel kita. Nanti boleh di intip-intip ya IG-nya juga nih karena nanti akan ada kesempatan beasiswa kalau misalnya kita ambil keempat series yang sudah disediakan oleh RCK untuk keempat tekniknya ini ya. Kemudian jangan khawatir untuk sertifikat kan ada masa ya, ada perlu waktu yang ikut prakerja kan bukan cuma satu orang nih, banyak banget yang komplain ke kita ya, maksudnya nanyain gitu ya, mungkin kurang paham atau masih bingung gitu ya, kenapa sih kok semua pelatihan udah 100% tapi ternyata kok belum juga keluar sertifikatnya gitu ya. Nah, jangan khawatir, itu semua ada perlu proses gitu ya, karena semuanya udah prosesnya komputerisasi. Bukan lagi si timnya yang apa nginput manual enggak, jangan khawatir, semuanya udah komputerisasi dan kita nggak tahu nih diurutkannya dari mana kita nggak tahu gitu ya. Itu urusannya tim prakerja dan juga sekolahmu. Nah, RCK sebagai penyedia jasanya gitu ya untuk belajarnya gitu, oke? Jangan lupa itu ya. Jangan khawatir. Jadi ketika nanti belum belum ada sertifikat masuk, boleh dilihat di IG-nya RCK ada ya beberapa informasi yang bisa rekan-rekan lihat. Kemudian nanti jangan lupa juga di screenshot, boleh di-share ke IG-nya RCK. Oke, terima kasih banyak nih atas waktunya ya. Jangan lupa masih pandemi, jaga kesehatannya. Kemudian kalau keluar rumah jangan lupa ya pakai maskernya, sering-sering cuci tangan dan juga jaga jarak. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Salam progres.